Salam. Munarman, ex-juru bicara Front Pembela Islam, akhirnya ditangkap oleh Densus 88 anti teror di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2001 sore. Munarman ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam pembayatan di UIN Jakarta, Medan, dan Makassar. Dia juga disebut berperan dalam pembuatan jaringan JAD dan ISIS di Indonesia. Saya kali ini akan membahas Munarman bukan terutama sebagai person, tapi sebagai fenomena. Sebab Munarman memang fenomenal. Ketika saya menonton video-video di banyak kanal YouTube yang menayangkan penangkapan Munarman, dan para netizen di situ ada ribuan orang dan banyak sekali komentar yang menyatakan rasa senang, bahkan rasa syukur atas ditangkapnya Munarman. Ini sebuah fenomena bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang tentu menolak seorang Munarman dengan aksi-aksi, dengan pemikiran-pemikiran yang dia sampaikan di publik. Munarman sebelumnya adalah seorang yang tampak sebagai seolah-olah tidak bisa dijangkau oleh hukum. Dia seolah-olah punya kekuatan, tapi ketika kemudian Habib Rizik ditangkap, maka menyusul setelah itu adalah dia, Munarman, kemudian akhirnya ditangkap juga. Publik netizen atau Indonesia senang. Setidaknya itu yang saya bilang tadi terungkap dalam komentar-komentar di kanal-kanal YouTube yang menampilkan peristiwa penangkapan Munarman ini. Munarman bagian dari fenomena, yaitu digunakannya agama sebagai kekuatan politik. Di Indonesia ini, atau mungkin banyak negara, atau katakanlah dalam dunia ini, agama itu bukan hanya sesuatu yang hanya berurusan dengan kerohanian. Dan ia seolah-olah hanya berada di rumah saja atau di tempat-tempat ibadah saja. Tapi agama itu adalah juga bagian dari gejala sosial. Agama itu ada di ruang publik. Meskipun para sosiolog mungkin sejak tahun 60-an, 70-an meramalkan bahwa ketika peradaban semakin modern dan orang-orang semakin rasional, maka agama-agama akan terpinggir, atau mungkin maksudnya adalah agama-agama akan kembali ke ruang-ruang privat. Tapi yang tampak di dekade kedua abad 21 terbalik dari apa yang diramalkan oleh para sosiolog itu. Agama-agama justru berusaha merebut ruang publik. Itu yang kemudian disebut dengan fenomena desekularisasi. Jadi, katakanlah di Indonesia, proyek pemikiran sekularisasi itu tidak kemudian berhasil. Sebab kini agama itu adalah sesuatu yang penting di ruang mana saja. Tapi agama sebagai sebuah kekuatan politik itu sebenarnya gejala di Indonesia sejak zaman kolonial, yaitu ketika munculnya kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, persekutuan-persekutuan yang berdasarkan identitas agama atau juga suku, yang kemudian mengorganisir dan menyatakan penolakannya terhadap kolonialisme. Itu sisi lain dari apa yang disebut agama sebagai kekuatan politik. Jadi boleh dikatakan bahwa di era kontemporer ini tidak selamanya salah atau keliru agama itu menjadi sebagai sebuah kekuatan politik. Tapi bahwa dalam hal ini dia berwajah ganda. Pada satu pihak, agama sebagai kekuatan politik itu seperti yang ditunjukkan oleh sejarah negara ini, bahwa agama-agama dengan nilai-nilai moral etisnya mendorong orang untuk menyatakan penolakannya terhadap ketidakadilan, eksploitasi, peminggiran, ketidaksetaraan, dan lain sebagainya.
ini boleh dikatakan agama sebagai moral force bagi masyarakat untuk menyatakan apa yang dia pikirkan sebagai kebenaran, sebagai keadilan. Tapi wajah lain dari agama sebagai kekuatan politik adalah dia justru cenderung pada pemikiran dan tindakan-tindakan yang destruktif. Nah, kaitan dengan ini maka apa yang diramalkan oleh para sosiolog tentang sekularisasi itu, jika diperbincangkan dari perspektif teologis atau juga agama-agama, bahwa boleh dikatakan justru fenomena sekularisasi itu mungkin tidak akan pernah tercapai karena agama itu adalah sesuatu yang penting dan itu terintegrasi benar pada orang-orang di masyarakat di negara di mana agama itu memang diakui atau memang diberi ruang untuk kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial. Tapi sudah jelas bahwa secara teoritik yang dimaksud dengan sekularisasi tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi itu lebih kepada jelasnya posisi negara dan posisi agama. Bahwa pada suatu negara misalnya Indonesia sebagai negara nation state di mana terdapat kelompok-kelompok yang berbeda-beda atau warga negara yang berbeda-beda identitas keagamaan, suku, dan rasnya, maka sekularisasi itu lebih ke hal-hal yang praktis sebetulnya, yaitu dalam hal karena ruang publik ini milik dari semua orang, maka tidak boleh ada satu agama yang kemudian mendominasi ruang publik. Meskipun ruang publik itu selalu terbuka untuk siapa saja menyatakan ekspresi-ekspresi identitasnya, apakah suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Lalu kedua, karena memang Indonesia memberikan ruang itu secara konstitusional, yaitu kita tahu bahwa sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian diturunkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, yang di situ hanya menyatakan kebebasan beragama, bukan kebebasan untuk tidak beragama. Artinya, agama itu bagi negara penting, dan dengan demikian dia diakui secara konstitusional. Jadi Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Artinya warga negaranya itu oleh konstitusi mensyaratkan harus beragama. Karena tidak ada pasal yang menyatakan kebebasan untuk tidak beragama. Itulah sehingga kartu tanda penduduk menjadi soal. Karena harus mencantumkan agama yang dipeluk, dianut oleh seorang pemegang kartu tanda penduduk itu. Tapi sekularisme mungkin boleh diartikan sebagai suatu yang agak ekstrim atau agak sinis terhadap agama sehingga menempatkan dia benar-benar pada ruangnya atau bahkan menghilangkan dia dari kehidupan publik atau kehidupan sosial. Atau tafsiran lain mengatakan sekularisme itu adalah paham yang tidak mengakui agama, yang kemudian itu sedikit lagi mengarah pada ateisme. Tapi sebagai sebuah refleksi saya ingin mengatakan begini, ketika agama dipakai sebagai kekuatan politik untuk mendestruksi pemikiran atau pengetahuan, lalu kemudian mendestruksi kemanusiaan dan lingkungan hidup dengan tindakan-tindakan fisik yang sungguh tidak manusiawi, sungguh tidak etis, maka itulah sebenarnya fenomena dari sekularisme. Memang agak membingungkan pengertian ini. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa kalau paham sekularisme itu adalah meniadakan eksistensi agama, atau kemudian ateisme itu menolak adanya Tuhan, maka pun penggunaan simbol-simbol ekspresi
atau kekuatan massa agama yang hanya menghancurkan kehidupan bersama, itu boleh dikatakan sebagai fenomena sekularisme. Bahkan ketika Tuhan yang dihadirkan dalam aksi-aksi yang brutal itu dan tidak menunjukkan itu sesungguhnya sedang menghadirkan Tuhan yang disembah oleh orang-orang beragama, maka itulah ateisme praktis yang sesungguhnya. Dan kita lihat, ternyata ketika Munarman bagian dari fenomena keagamaan yang menggunakan kekuatan agama untuk tujuan-tujuan politik tertentu, dan itu bagian dari kehidupan berapa dekade ini di Indonesia, ketika seorang Munarman yang dia juga bagian dari fenomena penggunaan agama untuk kekuatan politik yang destruktif itu, publik, netizen senang. Dan itu suatu hal yang menarik. Sebab ternyata di Indonesia ini masih banyak orang yang memahami, meyakini, memaknai agama sebagaimana agama itu mengandung nilai-nilai ilahi, nilai-nilai sakral, yang apapun agama itu, nilai-nilai sakral itu selalu bermaksud untuk saling menghidupkan, untuk membuat agar daya kehidupan terus ada dalam masyarakat. Munarman telah ditangkap oleh Densus 88 anti teror. Apakah ini sama dengan upaya dari negara ini untuk mengatasi fenomena penggunaan agama dalam kekuatan-kekuatan politik yang destruktif itu? Kita tentu masih akan melihat lagi bagaimana negara berupaya untuk mengatasi ekstremisme, konservatisme agama yang digunakan sebagai kekuatan politik untuk maksud berkuasa, atau dia kemudian mewujud dalam tindakan-tindakan yang destruktif. Demikian saya, Denny Pinontoan. Salam.